Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil jawad al-mu'aini 'ala tafaqquhi minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna ila daril khulud, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan sahibu maqamil mahmud sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati, Bapak Direktur ataupun Bapak Kepala PDAM Cabang Kabupaten Indragiri Hilir beserta seluruh karyawan-karyawati, kepala bagian dan segala macam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita, kepala-kepala kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan segala urusan mereka, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, seluruh tamu-tamu undangan yang insya Allah kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bisa bermujalasah, bisa bermuwajahah dengan niat dan tujuan sama-sama kita memperingati suatu rangkaian acara untuk mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan Bapak Ibu, perkumpulan kita pada siang hari ini termasuk salah satu bentuk kegembiraan kita dengan datangnya menyambutnya bulan suci Ramadan, yang dengan gembira tersebut, senang tersebut, mudah-mudahan kita termasuk apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang beliau katakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang senang, siapa yang gembira bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, senang, gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, apa kata Rasul? Haramallahu jasadahu 'alan niran. Niscaya Allah haramkan jasadnya, Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Ya, mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini dapat silaturahimnya, dapat makan-makannya, kita
kita lihat sudah ada makanan konsumsi di atas meja sana. Alhamdulillah. Banyak keutamaan fadilah yang kita dapatkan dari perkumpulan kita hari ini. Bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap remeh. Nabi kita itu sudah berdoa 2 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan supaya dipanjangkan umur, dipanjangkan usia, disehatkan badan supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dari sejak bulan Rajab Nabi kita itu sudah berdoa, dan doa ini pun sering kita baca. Apa doa yang Nabi ucapkan, yang Nabi panjatkan sejak bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi Rajab, di bulan Rajab, wa Sya'bana, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan ya Allah, panjangkan usia kami ya Allah sehingga kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya mudah-mudahan kita semua panjang umur. Sebentar lagi, hitungan jari lagi Bapak Ibu, kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya Pak Direkturnya tahun tadi kita mengadakan acara silaturahim juga Pak ya. Nah, tahun tadi Bu tak terasa sudah 1 tahun. 1 tahun yang kemarin kita berkumpul juga seperti ini, silaturahim juga seperti ini untuk menyambut bulan Ramadan. Tahun ini juga alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, dan mudah-mudahan sampai bulan suci Ramadan kita tetap disehatkan badan, dipanjangkan umur. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Ada satu hadis Pak Bu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar beliau. Tapi ada satu kejadian yang aneh yang tidak seperti biasanya. Ketika beliau mengangkatkan kaki naik ke atas mimbar beliau, beliau itu membaca dengan bacaan amin. Naik lagi ke tangga mimbar yang kedua, beliau kembali mengucapkan amin. Naik lagi ke tangga mimbar yang ketiga, kembali beliau mengucapkan amin. 3 kali beliau mengucapkan kata-kata amin. Turun baginda Rasul dari mimbarnya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tadi mendengar satu bacaan, satu perkataan engkau, manasma'uhu, yang sebelumnya tidak pernah kami dengar ya Rasul. Sebelumnya tidak pernah kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin ketika engkau naik ke mimbarmu. Tapi kenapa tadi engkau mengucapkan kata amin ya Rasul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tadi ketika aku naik ke atas mimbarku, malaikat Jibril datang. Lantas malaikat Jibril berdoa, aku mengaminkan doa tersebut. Ini Bapak Ibu, kualitas doa seperti ini tidak diragukan lagi. Yang berdoa makhluk yang paling patuh kepada Allah, malaikat Jibril. Yang mengaminkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW. Ini tidak diragukan lagi kualitas doanya. Beda dengan doa kita Bapak Ibu. Doa kita ini terkadang tiap hari, tiap waktu kita berdoa, tapi terkadang belum diijabah oleh Allah, belum dikabul-kabul oleh Allah. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin Allah itu masih suka mendengar doa kita. Allah masih suka mendengar munajat kita. Yang kedua, mungkin hati kita ini lagi kotor Bapak Ibu. Banyak maksiatnya, banyak dosanya yang mungkin jangankan orang lain, orang yang paling terdekat dengan kita pun terkadang tidak tahu dosa maksiat tersebut. Makanya dalam kitab itu Bapak Ibu, kalau kita ada mempunyai dosa, itu jangan sekali-kali bangga dengan dosa kita tersebut. Apalagi kalau kita sudah bertaubat Pak.
Nih kita sudah bertaubat nih. Dulu maklumlah, dulu Bapak Ibu usia belasan tahun, usia 20-an tahun, lagi nakal-nakalnya, terkadang banyak maksiat dosa yang kita kerjakan, macam-macam. Misal contoh, mabuk-mabukannya, judiannya dan segala macam. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah bertaubat. Jangan sekali-kali mengumbar dosa tersebut, apalagi membangga-banggakannya. Menurut sebanjarannya apa? Ungahan. Ungahan lawan dosa. Kau ini belum lagi bahari aku tuh waktu nggak ada apa-apanya lagi. Misal, nauzubillahi min zalik. Bangga dengan dosa apa? Ungahan lawan dosa. Dalam kitab tersebut Pak, kalau kita ini dosa itu sebenarnya sudah diampunkan oleh Allah karena kita sudah bertaubat, tapi karena bangga dengan dosa tersebut, mengumbar dosa tersebut, maka dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab kita berbangga dengan dosa tersebut. Nauzubillahi min zalik, nauzubillahi min zalik. Dosa apapun yang kita lakukan, jangan pernah kita itu untuk membanggakan dosa tersebut. Ya kadang Pak Ayu maklum lah, zaman-zaman sosmed sekarang, zaman-zaman TikTok, zaman-zaman IG, kadang curhat di komentar TikTok, komentar IG itu terkadang, dulu aku pernah ini, dulu aku pernah ini. Aib itu sudah dikubur oleh Allah Ta'ala. Aib itu sudah disembunyikan oleh Allah Ta'ala, tapi karena ketikan tangan kita di kolom-kolom komentar di TikTok, di IG dan segala macam, sehingga aib dosa tersebut kita sendiri yang mengumbarnya di sosmed. Walhasil semuaan kawan kita tahu kita pernah berbuat dosa tersebut. Bahkan dalam kitab itu Bapak Ibu, walaupun dengan pasangan kita, jangan dipadahkan dosa tersebut. Lawan bini jangan dipadahkan, jangan lawan laki jangan dipadahkan, sembunyikan aja. Dosa yang pernah kita kerjakan, dosa yang pernah kita gawi, cukup yang tahu kita dengan Allah Ta'ala. Orang lain jangan sampai tahu. Ini terkadang mohon maaf, yang bini menakuni lawan yang laki, abangnya dosa banyak yang dahulu abangnya suwargawi. Apalagi Pak, mohon maaf, awan mantan dari babaan suah. Misal itu haram hukumnya kita mengumbar Pak. Walaupun jujur itu dianjurkan, tapi kalau masalah ini kita wajib menutupi aib kita. Boleh kita berbohong. Ada suah yang aku bapak, aku ada suah percintaan pada 20 orang mantan dah. Misal itu tidak boleh kita jujur Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang bujang-bujang di antara kita nih yang belum menikah, ketika mau memasuki jenjang serius, calon pasangannya bertanya tentang dulu dosa apa yang pernah dikerjakan, jangan diumbar, jangan dipadahkan, sembunyikan aja. Kenapa? Itu aib kita, yang tahu cukup diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada hadis tadi. Ketika doa tersebut dibaca oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang pertama? Yang pertama, malaikat Jibril itu berdoa, ba'uda min rahmatillah. Jauh orang itu dari rahmat Allah, jauh orang itu dari kasih sayang Allah. Siapa orangnya? Man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang memperdapati bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan, menjalani bulan Ramadan, falam yughfar lahu, akan tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak Aiboy, bulan Ramadan yang hitungan jari lagi akan kita jumpai, 30 hari kita menjalani bulan Ramadan. Disitulah tempat kita untuk membersihkan segala maksiat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tidak ada Bapak Ibu orang yang tidak berdosa, tidak ada.
Siapa orang yang tidak ada dosa di antara kita? Yang tidak ada dosa itu cuma Nabi, Bapak Ibu, Rasul, maksum, suci daripada kesalahan, suci daripada dosa. Selain Nabi, walaupun sahabat, walaupun tabi'in, walaupun para imam, walaupun para wali, apalagi kita orang awam, mata tiap hari bola besar. Muntung ya Allah, dari datang sampai pulih kada babihannya mati orang. Misal. Tapi di sini tidak ada Pak ya. Nah, di sini tidak ada. Tidak ada 1-2 maksudnya. Ya Allah, kadida baik kita yang kadida berdosa kadida. Dosa mata, dosa mulut, dosa telinga, dosa tangan, dosa perut, dosa kaki, dosa seluruh anggota badan kita ini betuyuk di awak kita nih Pak. Nah, betuyuk tahu juga betuyuk. Mungkin Pak Direktur kita tidak paham betuyuk apa. Menumpuk Pak, numpuk di badan kita ini dosa-dosa Pak. Kapan saatnya kita membersihkan dosa tersebut? Namun bahasa kitanya baik. Ibaratkan pakaian tuh sadang di laundry sudah, sadang digosok-gosok dah, sadang dibersihkan sudah. Kapan membersihkan waktu yang paling tepat? Nih di bulan Ramadan. Mumpung Ramadan bulan ampunan, mumpung Ramadan bulan penuh rahmat. Ayo sama-sama. Makanya bagus Pak pengurus ataupun panitia ataupun kepala cabang mengadakan acara silaturahim seperti ini. Kenapa? Dosa kita lawan Tuhan, dosa kita lawan Allah Ta'ala nyaman bertaubatnya, mudah kita minta ampunnya. Kita angkat kedua tangan kita bersungguh-sungguh bertaubat minta ampun dengan Allah Ta'ala. Saat itu juga Allah ampuni dosa kita. Tapi kalau dosa sesama kawan, dosa sesama karyawan, dosa sesama karyawati, itu tidak bakalan bisa diampunkan oleh Allah terkecuali kita minta maaf, kita minta ridho, kita minta halal dengan orang yang bersangkutan tersebut. Makanya acara kita pada sore hari ini, selain kita menyambut bulan suci Ramadan, kita juga halal bihalal, sama-sama minta maaf, sama-sama minta ampun. Kenapa Ustaz? Terkadang mulut kita tidak sadar kita Pak, ceplas-ceplos, betul Pak? Ceplas-ceplos itu terkadang kita ini merasa perkataan kita itu tidak membuat orang sakit hati Pak, tidak merasa perkataan kita itu membuat orang tersinggung. Tapi terkadang yang mendengar perkataan tersebut, yang mendengar akan mulut kita tersebut, sakit hatinya sampai sekarang mungkin. Banyak Pak, banyak terkadang perkataan yang kita anggap biasa tapi nusuk di hati kita Pak. Kapan waktunya kita minta maaf, minta halal, minta ridho? Nih di sore hari ini, sebelum datang bulan suci Ramadan, sebelum puasa menemui kita, terlebih dahulu siapa orang yang banyak kita berbuat salah kepada mereka? Apakah tetangga kita? Apakah keluarga kita? Enggak Pak. Orang yang paling banyak yang kita berbuat salah dengan mereka adalah orang yang tiap hari interaksi dengan kita. Betul lah Pak? Setiap hari kita interaksi di kantor kita ini, Pak Direktur dengan karyawan, Pak karyawan dengan direktur, Pak kepala cabang dengan karyawan, Pak karyawan dengan kepala cabang, dan lain sebagainya antara karyawan. Itu yang paling banyak dosa kita sangkut kepada mereka. Kenapa? Tiap hari kita interaksi dengan kawan, tiap hari kita bercanda Pak, tiap hari mungkin kita membuat mereka sakit hati, membuat kita marah sebab perkataan kita, sebab mulut kita, sebab kelakuan kita, sebab dan lain sebagainya. Maka dari itu sore hari ini kita saling bermaaf-maafan. Nanti seperti biasanya halal bihalal itu nanti kita saling salam-salaman Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'uda min rahmatillah. Kata malaikat Jibril, jauh orang itu dari rahmat Allah. Siapa orangnya?
yang ketika orang tersebut mendengar bersalawat kepadaku, ada yang bersalawat kepadaku kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ia tidak ikut bersalawat kepadaku, maka orang tersebut jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ba'uda ay ba'uda min rahmatillah, jauh orang itu dari rahmatnya Allah. Siapa orangnya? Man adraka abawaihil kibaru falam yudkhilahul jannata, orang yang memperdapati orang tuanya sudah menua, bertemu saat usia orang tuanya sudah uzur, sudah menua, sudah mungkin tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, falam yudkhilahul jannata, akan tetapi tidak bisa menyebabkan ia masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita masih ada orang tua, ibu ataupun ayah kita, itu adalah kunci surga yang paling mudah kita mendapatkannya. Kita Pak Bu ingin masuk surga melalui jalur lain kayaknya sulit Pak. Kalau kita ingin masuk surga dengan amal sholat, gimana banyaknya sholat kita? Seperti apa kualitas sholat kita Pak? Terkadang kita sholat, ya Allah, di ujung-ujung waktu Bapak Ibu. Subuh udah siang, zuhur udah asar, asar udah maghrib, maghrib udah isya. Itu kualitas sholat kita. Apakah dengan sholat tersebut kita mau masuk surga? Apa kalau kita masuk surga itu ingin jalur sedekah? Sebanyak apa Pak mau sedekah kita? Mau masuk surga di jalur puasa, sesempurna apa puasa kita? Gimana kita ingin masuk surga dengan cara yang mudah, dengan cara yang sangat-sangat nyaman? Berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka sering Bapak Ibu kami sampaikan, di sela-sela menyambut bulan Ramadan ini, yang orang tuanya masih ada, ayo sama-sama kita minta maaf, minta halal dengan mereka. Yang orang tuanya sudah wafat, jaraknya mungkin tidak jauh dengan lokasi kita, ayo sama-sama berziarah ke makam beliau, berziarah ke kubur beliau, doakan beliau di atas kubur-kubur mereka, bacakan suratul yasin, bacakan tahlil, bacakan doa, hadiahkan kepada beliau. Kenapa? Nih kita ingin menyambut datangnya bulan suci Ramadan, minta halal dengan beliau, doakan beliau Bapak Ibu. Sering Bapak Ibu kami sampaikan, apalagi orang tuanya yang sudah wafat, orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Orang tua yang sudah meninggal tersebut, kalau mungkin kalau beliau itu bisa ngomong, kalau beliau itu bisa bicara, mungkin cakap mereka orang tua kita yang sudah meninggal itu seperti ini Bapak Ibu. Mana anakku dulu, mana yang aku kuliahkan sampai habis-habisan, terjual emas, terjual tanah, anakku dulu mana? Tidak pernah datang mengunjungi kuburku, tidak pernah ziarah ke makamku, tidak pernah mendoakan aku. Mana anakku itu, mana? Yang bunyinya S1, bunyinya S2, bunyinya S3, tidak pernah datang mengunjungi kuburanku. Mana anakku itu, mana? Itu mungkin Bapak Ibu yang sering diucapkan oleh orang yang sudah meninggal ketika orang tersebut sudah di dalam tanah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita masih diberikan kesehatan, jarak lokasi antara kita dengan makam orang tua itu sangat-sangat dekat, bisa ditempuh dengan waktu yang tidak lama. Ayo sama-sama berziarah ke makam beliau, doakan selalu beliau. Ini terkadang Pak Ibu ada, kita melihat anaknya ada, banyak anaknya, tapi terkadang makam orang tuanya tidak terurus, kuburnya penuh dengan rumput-rumput, semak-semak, tidak pernah anaknya datang ziarah ke makam orang tuanya, tidak pernah datang mengunjungi kubur mamanya, kubur ayahnya, tidak pernah membersihkan rumput dari atas kubur ayahnya. Kenapa? Tidak
pernah ziarah, tidak pernah datang. Ini jangan sampai kita termasuk yang dikatakan oleh Nabi, bertemu dengan orang tua, ada berkumpul dengan orang tua tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering Bapak Ibu kami sampaikan, mendoakan orang tua itu, kita berdoa itu dengan 4 kata, tapi efeknya luar biasa yang dirasakan oleh orang tua kita yang sudah meninggal. Cuma 4 kata Pak. Allahumma ufirli, Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Cuma 4 kata Pak. Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya, atau kalau dijamakkan Allahumma ufir lana dzunubana wali walidina. 4 kalimat Pak, 4 kata yang diucapkan, tapi efeknya, dampaknya dengan orang tua kita dalam kubur sana sangat luar biasa. Makanya sering kami sampaikan Bapak Ibu, apalagi orang tuanya yang sudah wafat, orang tuanya yang sudah meninggal dunia, kalau berdoa itu jangan dulu minta yang macam-macam, kecuali lebih dulu mendoakan kepada kedua orang tua kita. Kata kiai kami di Kalimantan dulu Bapak Ibu, doa sehabis sholat, doa selamat, doa haul, doa tahlil, doa apapun yang dibaca, terlebih dahulu baca doa mendoakan kedua orang tua kita. Makanya saya ittifaq dengan beliau, saya Pak Bu disuruh doa apapun, tetap yang pertama kali saya baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Jangan minta naik jabatan dulu, jangan minta gaji tinggi dulu, jangan minta selamat dulu, jangan minta itu ini dulu, jangan. Doakan dulu orang tua. Selesai mendoakan orang tua, terserah mau doa apa. Saya Pak Bu kalau disuruh baca doa, Ustaz tolong pimpin doa tahlil sebelum saya membaca Allahumma ausil wa taqabbal. Tetap doa sebelum itu yang saya baca Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Kenapa Ustaz? Efeknya, dampaknya sangat luar biasa bagi kedua orang tua kita yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Banyak Pak Ibu ya, anak yang kada ingat lagi lawan di Kuitan, anak kada ingat lagi dengan mama, dengan abah. Padahal dulu waktu menyekolahkan kita, waktu menguliahkan kita, habis-habisan Bapak Ibu. Emas terjual, tanah terjual, kebun terjual, kendaraan tersayang terjual. Kenapa? Untuk membayar semester kuliah kita Pak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi setelah kita beranjak dewasa, lulus dari kuliah, dapat pekerjaan, tidak pernah orang tua kita itu merasakan gaji kita. Sampai beliau wafat, tidak pernah kita mengeluarkan uang untuk menyenangkan hati mereka. Nauzubillahimin. Makanya sebelum datang bulan Ramadan, ayo Bapak Ibu sama-sama, ayo Bapak Ibu kita minta maaf dengan beliau. Kalau beliau masih ada, minta halal, minta ridho dengan beliau. Jarak jauh telepon. Sekarang ini tidak ada alasan lagi Bapak Ibu tidak bisa silaturahim. Zaman sudah canggih, bisa telepon, bisa VC dan segala macam. Bahkan sekarang itu bisa, kalau saya Pak Direktur, orang tua saya di Tulpinang Bapak Ibu, saya taruh CCTV di rumah. Kan canggih nih, rindu kita dengan orang tua, buka CCTV dari HP, lihat kegiatan orang tua di rumah. Oh mama lagi berbesar, oh mama lagi bulah sambal dah, oh mama abah lagi ini berabah, abah lagi itu, abah lagi ini. Mengobati kerinduan kita Bapak Ibu. Zaman canggih sekarang, kita mungkin tidak bisa PC setiap saat. Gimana caranya? Pasang CCTV di rumah. Di mana kira-kira tempat mama dan abah tuh sering duduk, sering bercakap, sering berkumpul, sholat CCTV di sana. 2 titik jadilah. Kita tahu Pak, kita sebagai anak tahu, oh mama nih kalau pagi, petang, kadang suka duduk di ruang TV nih, letak 1 CCTV. Apalagi sekarang ada CCTV yang langsung bisa ngomong Mbak, asalkan jaringan di sana ada, di sini ada, bisa ngomong lewat CCTV. Buka di TikTok, buka, ambil, tukar CCTV yang ada di TikTok, yang ada di Shopee sana.
Kenapa Bapak Ibu? Itulah obat mengobati kerinduan kita kepada ibu dan ayah. Terakhir Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita semuanya bisa mempersiapkan diri dengan sebagus-bagusnya, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang sebentar lagi yang akan datang ini, mudah-mudahan kita bisa beramal semaksimal mungkin yang kita bisa. Amin ya Rabbal. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan, mohon maaf kalau ada yang tersinggung, ada yang sakit hati dan segala macam. Kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah kita beranjak dari majelis ini kecuali dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.